dipisahkan nantinya ya. Baik, kira seperti itu. Termasuk misalkan saja fasilitas untuk perkantoran atau manajemen untuk yang menangani penelitian di kampus, bagaimana kondisinya itu juga kita lihat, termasuk sarpras. Jadi kalau situ ada fasilitas penunjang penelitian itu apa saja, kita buat daftar panjangnya sebagai bagian kepemilikan sarana prasarana yang ada di suatu perguruan tinggi. Itu semua kita inventaris dan kita beri pembobotan, dan akhirnya semua itu kita lihat kinerjanya, ya, termasuk luaran. Ya, kalau dari sisi pembobotannya mungkin luaran ya harus kita beri porsi yang besar karena pada ujungnya adalah semua proses tadi menghasilkan luaran. Kita harus seperti itu. Nah, ini sudah coba kita lakukan penilaian ini bahkan sebelum SNDikti itu lahir. Jadi kalau tadi SNDikti itu lahir tahun 2014, kita sebenarnya mulai tahun 2010 sudah melakukan proses penilaian ini. Dan pada awalnya masih dalam bentuk manual, kemudian baru kita sistemkan itu mulai tahun 2000 pada periode penilaian yang kedua, 2013 ya, pada saat itu kita buatkan sistem untuk penilaian kinerja ini. Ya, semua data itu semua kita verifikasi. Jadi keakuratannya atau dokumen yang diberikan itu semua kita periksa supaya kita tidak salah membuat keputusan kinerja dari suatu perguruan tinggi. Dan hasilnya kita analisis, dan setiap 3 tahun sekali secara periodik kita melakukan penetapan dalam bentuk clustering, ya, dalam bentuk clustering. Dan clustering itu kita gunakan untuk mengeksekusi konsep desentralisasi penelitian. Jadi kira-kira kaitannya itu Bapak Ibu ya. Kenapa ada desentralisasi penelitian yang nanti akan dibahas oleh Pak Derajat, itu dalam rangka kita memberi kewenangan pada perguruan tinggi berdasarkan porsinya. Ya, tentu saja kalau di perguruan tinggi itu belum ada kinerja, belum ada kemampuan untuk mengelola penelitian secara mandiri atau secara otonomi, ya tidak kita beri kepercayaan, ya. Itu yang kita sebut sebagai kelompok yang perguruan tinggi yang masih binaan. Ini datanya, saya kira teman-teman yang sudah ada di mengurus penelitian di lembaga penelitian ini sudah sangat hafal dengan proses kinerja ini, dan pada akhirnya setelah data masuk, setiap 3 tahun kita akumulasi dengan persentase pembobotan tertentu, maka ditetapkan mana perguruan tinggi yang mandiri, mana yang utama, madya, maupun yang masih kelompok binaan. Ini hasil tahun 2000, data tahun 2013, tahun 2015, ya, yang kita sampaikan pada tahun 2016 lalu. Kemudian pada tahun 2019 lalu, kita sekali lagi melakukan hasil penilaian clustering pada periode berikutnya. Waktu itu ini Pak Menteri yang menyampaikan ya, waktu masih Menterinya Pak Sumantri dulu. Kita dapatkan hasil seperti itu, dan setiap di grafik itu ya kita analisis dengan PCR Bapak Ibu, itu setiap titik itu mewakili posisi perguruan tinggi. Jadi posisi perguruan tinggi Bapak Ibu pasti ada di antara titik itu, dan kita beri identitas setiap titik itu nomor berapa. Jadi yang kita beri lingkaran itu kita kasih tanda lingkaran itu, lingkaran koelip itu ya. Itu adalah kelompok yang saat ini kita beri status sebagai perguruan tinggi mandiri. Ya, ada 47 kalau tidak salah ya. Jadi di antara 47 itu pun masih kita klasterkan lagi bisa. Jadi yang sudah mandiri mana yang kelompok yang elit. Jadi dari yang mandiri-mandiri itu ada 8 kelompok yang perguruan tinggi itu yang kinerja penelitiannya kita masukkan dalam kelompok yang elit. Ternyata waktunya juga berjalan terus waktu ya. Ini hasilnya.
Saya hanya ingin menyampaikan kalau kita lihat data ini Bapak Ibu ya, yang melaporkan kinerja itu belum sampai 2.000 perguruan tinggi. Ya. Dari total perguruan tinggi kita yang mungkin yang di bawah Dikbud itu ada 4.000 lebih ya. Nah, kemana yang 2.000 itu? Jadi kalau dari sisi itu memang kita cukup prihatin. Mungkin banyak perguruan tinggi yang memang tidak bisa melaporkan data kinerja penelitiannya. Mungkin juga aktivitas penelitiannya juga masih belum ada. Tapi yang menggembirakan Bapak Ibu, dari tahun ke tahun jumlah perguruan tinggi yang memang klasternya atau kinerjanya meningkat itu makin banyak. Itu yang cukup menggembirakan. Nah, ini sekedar untuk memberi pembeda dari skor yang diperoleh. Kita beri apresiasi dengan tanda bintang itu. Dan pada tahun 2019 lalu ada 47 ya. 47 ini yang kita masukkan dalam kelompok perguruan tinggi yang kita sebut sebagai kelompok yang mandiri. Saya kira itu Bu Amiril yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa disarikan dan nanti kira-kira apa kaitannya dengan tugas kita sebagai reviewer itu ada di mana, sedikit banyak bisa memberi gambaran Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Amiril, silakan Bu. Baik, terima kasih Prof. Agus materi yang telah disampaikan. Mohon nanti Prof. Agus materi bisa dikirim ke Pak Bayu atau Boleh. di-share di kolom chat ya untuk teman-teman. Yeah. Mungkin ini ada waktu Prof. Agus, masih ada sesi tanya jawab. Ada teman yang menanyakan ini dari Pak Muhammad ini, apakah sama antara renstra penelitian dengan rencana induk penelitian? Jika ada perbedaan, di mana perbedaannya? Seperti itu, Prof. Oke. Ini di perguruan tinggi ya, Bu Amiril ya. Jadi dulu memang istilahnya rencana induk penelitian, RIP ya dulu. Tapi yang lahir di SN Dikti, di Undang-Undang Nomor 12 itu, mereka menyebutnya sebagai rencana strategis. Jadi itu barangnya sama, Bu Amiril. Antara RIP dan Renstra penelitian itu sama sebenarnya. Itu. Baik Prof, ini ada yang raise hand. Yang pertama dari Bapak Ibu Tumerta. Bapak, saya persilahkan jika ingin bertanya. Iya Bu, terima kasih Bu Amiril, Prof. Agus. Jadi mencermati apa yang Prof. Agus sampaikan tadi, itu terkait dengan kerjasama kemitraan dengan Dudi, Prof. Agus. Jadi kami di Politeknik Negeri Bali ini sosial humanioranya cukup banyak gitu, Prof. Agus. Ya. Jadi lebih banyak bergelut dengan persoalan sosial kemasyarakatan, Prof. Agus. Jadi menurut kami sih apa yang menjadi strategi dalam RIRN ini belum nyampe kepada industri dan masyarakat secara umum gitu, Prof. Agus. Sehingga kami juga kesulitan dalam menggali dana-dana yang tidak berasal dari kementerian kita, terutama dengan pemerintah daerah juga seperti itu, Prof. Agus. Jadi mungkin masukan saya barangkali ini bisa disosialisasikan secara lebih luas, terutama dengan pemerintah-pemerintah daerah dan kabupaten seperti itu, sehingga kita akan lebih disupport lah dari sisi pendanaan, termasuk juga kelompok-kelompok masyarakat dan Dudi. Saya kira itu Prof. Agus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bu Amiril. Ya. Terima kasih Pak Putu. Jadi saya langsung aja ya Bu Amiril ya. Ya, silakan Prof. Ya. Saya kira baik sekali yang disampaikan Pak Putu ya. Jadi faktanya memang itu tadi Pak. Kita mungkin dari sisi sinergi ya atau komunikasi dengan teman-teman di Dudi itu mungkin masih kurang intens ya. Oleh sebab itu kita coba di skema-skema kita itu termasuk yang di matching plan ya, skema berikut yang sebelumnya ya. Itu
mencoba supaya memang dari awal